Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana hari ini? Ini adalah hari Jumat yang sangat baik ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang terbaik pada hari ini. Sebelum itu, kita akan mendengarkan satu renungan untuk hari ini. Tapi, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan puji syukur kepadamu pada saat ini. Kami berkumpul, kami datang kepadamu dengan kondisi yang sehat, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai, kami akan mendengarkan renungan pada hari ini. Biar Tuhan tuntun kami, supaya kami bisa memahami renungan, memahami ayat yang akan disampaikan pada hari ini. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, ayat untuk renungan pada hari ini diambil dari Hosea pasal ke-14 ayat yang ke-10. Ya, Hosea pasal 14 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapa yang bijak, biarlah ia mengerti semua itu. Siapa yang menaruh perhatian, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan itu lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tersandung di sana. Amin. Demikian indahnya firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, seorang murid yang dapat mengerjakan tugas dari gurunya tentunya adalah murid yang selalu menyimak, selalu memperhatikan apa yang dipaparkan oleh guru, apa yang dijelaskan dengan fokus tanpa teralihkan oleh apapun, sehingga muridnya bisa memahami, mencerna lebih dalam lagi. Ada juga murid yang giat belajar selain menyimak apa yang dijelaskan dari gurunya, sehingga ia bisa mengerjakan tugasnya lebih lagi. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang lebih itu, tugas sederhana bisa menjadi hal yang sangat menyusahkan. Apalagi tugas yang membangun para murid itu bisa menjadi beban yang sangat memberatkan kita semua. Teman-teman, dalam ayat Alkitab ini, Nabi Hosea mengingatkan bangsa Israel supaya apa? Bangsa Israel yang bijaksana harus belajar dari pengalaman. Mengingat bangsa Israel pernah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Hosea mengingatkan supaya jangan jatuh ke lubang yang sama. Jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama juga. Memang bangsa Israel terkenal bebal, bandel, dan itu memang sudah mendarah daging sejak zaman itu. Mengapa demikian? Israel tak mungkin bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka juga tidak dapat berharap kepada dewa-dewi lain yang bukan dari Allah nenek moyang bangsa Israel itu sendiri. Oleh karena itu, hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan bangsa Israel secara mutlak dan penuh. Guna menggugah kesadaran umat akan hal inilah Hosea menyerukan panggilan hikmat itu. Supaya apa? Bangsa Israel sadar, bangsa Israel menyadari, memahami betul-betul selain Tuhan mereka tidak ada apa-apanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi Hosea tidak memaksakan akan hal itu. Hosea hanya menyerahkan kembali kepada bangsa Israel supaya mereka yang bijaksana mengerti
dan yang cerdas mempelajari. Maksudnya apa? Mereka yang bijaksana mengerti, mereka yang cerdas mempelajari. Bangsa Israel sudah pernah mengalami jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karena itu, bangsa Israel sudah seharusnya belajar dari kesalahan, tidak melakukan hal yang serupa lagi, kembali ke jalan Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai mereka setiap saat, dan mereka yang berjalan di dalamnya tidak akan binasa. Hosea ini mengingatkan supaya orang yang hidup dalam kebijaksanaan, hikmat, bisa berjalan di dalam kebaikan, karena orang baik akan hidup oleh Tuhan, sementara orang yang jahat, yang tidak bijaksana di dalam Tuhan, akan jatuh olehnya. Kiranya teman-teman, kita adalah orang yang golongan bijaksana, yang mau mendengar panggilan hikmat. Kita ini bukan orang bodoh. Kita memang semua orang bijaksana. Hanya saja kita tidak mau, kita menolak hikmat itu, hikmat dari Tuhan itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, buat Hosea ini menjadi acuan dan referensi bagi kita untuk senantiasa hidup dalam kebijaksanaan, memahami apa yang baik, memahami mana yang benar, mana yang jahat. Dan kita seharusnya sudah tahu apa yang harus kita lakukan, melakukan sesuatu yang baik seturut kehendaknya. Kiranya oleh hikmat kita tidak hanya mengenal Allah dan jalannya secara intelektual semata, melainkan juga secara praktis dalam gaya hidup sehari-hari. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan renungan untuk hari ini. Kami mohon, ajarilah kami untuk senantiasa hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam jalan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kesalahan-kesalahan. Ubahkanlah hidup kami dari jalan kesesatan. Arahkan kami ke dalam jalan kebenaran. Tuntun kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan jalan-Mu yang kudus ini, Tuhan. Ajari kami untuk selalu berbuat kebaikan. Ajari kami untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Semoga kami bisa selamat dalam tuntunan-Mu yang kudus. Bapa, kami juga punya kesalahan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tetap layak diberi pilihan. Kami serahkan semua doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih sudah mendengarkan